Kalau ingat sih ingat banget waktu pas kejadian itu kan tahun lalu ya 2025. Jadi udah hampir 1 tahun ini gitu loh. Dari Februari kita ke Februari lagi kan ya Pak. Dari kejadian saya kan Februari, udah ke Februari lagi 1 tahun gitu. 1 tahun berjalan itu cukup lama ya buat saya yang harus ngurusin anak, yang harus udah ya apa namanya ya traumanya ingat banget gitu loh sampai sekarang. Mungkin kayak ingat apa traumanya bisa mendarah daging kali itu seumur hidup mungkin ya. Yang hasil lain mana? Ada sisnya tuh bahkan masih aman. Lagi apa? Iya, motornya nggak becek ya kan? Ada tikam itu. Yang Melin lagi Pak. Melin. Iya lagi. Sedang ada yang lagi sedang pulang. Mau bang? Ditahan kan? Sini. Bisa ayat 1, Bang, rencana dikitnya boleh Bang tentang ini. tidak. Oh iya. Istri duanya, istri satunya entar kali ya ini. Jelaskan agenda sidang hari ini apa sih? Hari ini kami mendapatkan panggilan ya dari Pengadilan Jakarta Timur mengenai kasus KDRT dari klien kami Baratu Meta yang sekarang sudah sampai tahap pengadilan ya. Dalam tahap ini kan agendanya saksi ya, pemeriksaan saksi di mana saksi dan korban akan diperiksa oleh majelis hakim ya tentunya ya. Di samping tentunya jaksa dalam hal ini akan mempertanyakan segala kejadian antara korban dan juga pelaku nanti akan dipertemukan di muka sidang seperti itu. Oh, berarti hari ini dihadirkan Bang pelaku. Ya harusnya seperti itu ya, harusnya seperti itu karena ini kan dipanggil juga kan, harusnya dari terdakwa juga nanti hadir seperti itu. Kalau seandainya nggak hadir itu seperti apa Bang? Maksudnya bisa nggak? Ya tentunya ya pasti hadir ya karena ini kan sudah dalam tahap saksi ya, saksi dan korban sudah dipanggil secara patut oleh Pengadilan Jakarta Timur. Nanti klien kami selaku korban tentunya juga akan menerangkan apa yang sudah dikemukakan di BAP ya saat di proses di kepolisian Polres Jakarta Timur seperti itu. Ada rasa trauma nggak sih Kak untuk menjelaskan? Mungkin jadi kayak flashback ke masa lalu ya, menjelaskan ini kepada majelis hakim mungkin nantinya gitu. Iya. Cuma pasti kan ditanya masih ingat apa enggak. Kalau untuk kayak gitu sih pasti ingat sih. Kalau trauma sih pasti ya trauma ya. Nggak tahu deh, nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Kita ngikutin aja deh secara hukumnya seperti apa. Yang penting kalau ingat sih ingat banget waktu pas kejadian itu kan tahun lalu ya 2025. Jadi udah hampir 1 tahun ini gitu loh. Dari Februari kita ke Februari lagi kan ya Pak. Dari kejadian saya kan Februari, udah ke Februari lagi 1 tahun gitu. 1 tahun berjalan itu cukup lama ya buat saya yang harus ngurusin anak, yang harus udah ya apa namanya ya traumanya ingat banget gitu loh sampai sekarang. Mungkin kayak ingat apa traumanya bisa mendarah daging kali itu seumur hidup mungkin ya. Ini kan dihadirkan yang sudah siap bertemu mungkin. Ya, harus siap dong. Harus siap. Hari ini juga menghadirkan saksi juga nih.
Sini siapa aja? Ada saksi dari saksi dari mbaknya anak saya yang melihat langsung. Terus itu aja sih, untuk lainnya nanti ya menyusul. Iya. Berarti saudara satu ya? Iya. Satu, udah kemarin juga ada panggil juga ya seseorang ya tukang bengkel dipanggil juga, dia menyaksikan saat keributan dan bahkan dia juga diduga ikut dianiaya juga oleh pelaku. Cuman kita sedang menunggu nih akan hadir apa enggak nih, karena di undangannya sih akan dipanggil seperti itu. Cuman sampai sekarang belum hadir nih. Kita tunggu saja nanti di persidangan. Ini Bisa saja dipanggil saat minggu depan, tapi yang kita utamakan korban dulu hadir kan, untuk diperiksa keterangannya seperti itu. Berarti nanti kamu memberikan kesaksian lagi atau enggak? Di dalam apa? di persidangan akan memberikan kesaksian lagi. Iya. Ya paling juga kalau saya pribadi paling nanti menjelaskan yang dulu seperti apa kan gitu ya. Saya juga baru kali ini Pak. Iya baru kali ini kesini gitu, jadi bengang-bengong juga ya. Jangan sampai ada terulang kembali ya. Kalau nanti dihadirkan berarti ini ketemu lagi sama mantan peserta selanjutnya ya? Kita langsung tahun kemarin atau gimana Kak? Waktu pas mediasi pengadilan agama kita ketemu. Terus ini yang kedua. Ya. Ketemu lagi. Kan kemarin memang di tahap kepolisian kan juga belum ditahan ya, tapi di tahap 2 di kejaksaan ditahan. Karena saya melihat jaksa di sini concern pada ayat 1 yang ancamannya 5 tahun penjara dan denda 15 juta rupiah. Dan jaksa menurut saya menerapkan tepat karena klien saya Mbak Meta ini kehilangan beberapa job setelah terjadi KDRT dari pelaku ya. Sudah tepat karena pasal 44 PKDRT itu kan memang kehilangan pekerjaan ya, beberapa pekerjaan, dan klien kami bisa membuktikan dan lukanya juga parah dari bukti visum, dari bukti pemeriksaan dari kedokteran, dan bahkan nanti dokternya akan diperiksa. Menurut saya sih sudah tepat untuk menahan dari pelaku seperti itu. Oke, cukup. Nanti lanjutnya setelah sidang. Iya, baik. Terima kasih, semangat ke Meta. Sidangnya, bagaimana sidang ke Meta? Ya, tadi saya melihat jalannya persidangan dari korban, dalam hal ini klien saya, sudah mengutarakan sejujur-jujurnya dan sesuai BAP, tapi sangat disayangkan dari terdakwa di keterangan terakhir dalam menanggapi klien saya seolah menyangkal, memukul, menendang, dan dia hanya bilang hanya menangkis dari serangan dari klien saya, dan itu kan sangat-sangat ironis ya. Sedangkan dari pemeriksaan dari kedokteran, dari rekam medis, dari visum itu berkata lain. Tapi ya biar hakim nanti yang melihat. Tapi sangat lucu bagi seseorang yang menonton juga di persidangan dan hasil-hasil bukti yang telah dikantongi oleh jaksa ya. Saya juga sangat menyayangkan, di mana kan juga klien kami ini sudah ada bukti visum, rekam medis, dan
tadi juga dari klien saya juga menerangkan juga tidak ada tanggung jawabnya kepada kedua anaknya dalam segi nafkah, dan itu sangat-sangat mungkin membuat klien saya rasa sedih ya, sampai tadi juga di persidangan juga menangis ya seperti itu. Kemudian untuk